Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Wa'odo Sufiati dengan NIM 18 10 10 21045 dan saudari Lailatul Nikmah dengan NIM 18 10 10 21 054 dan yang terakhir saudari Siti Fatimah dengan NIM 18 10 10 21 140. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 7. Untuk menyingkat waktu, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang penjelasan PSAK 65 revisi 2014. PSAK 65 revisi 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Dalam PSAK 65 revisi 2014 mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk ke entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang terakhir, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam induk kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. PT Cemara mencatat transaksinya dalam ribuan rupiah, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2016, yaitu persediaan pada kas sejumlah Rp144.000, dan tanggal 31 Desember 2016, yaitu kas pada penjualan sejumlah Rp144.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan sejumlah Rp115.200. Selanjutnya, PT Perkasa mencatat transaksinya yaitu pada tanggal 5 April 2016, yaitu persediaan pada kas sejumlah Rp27.000, tanggal 31 Desember 2016, yaitu kas pada penjualan sejumlah Rp26.400 dan beban pokok penjualan pada persediaan sejumlah Rp21.600. Tanggal 31 Desember 2016, yaitu bagian laba atas PT Cemara pada investasi pada PT Cemara sejumlah Rp480. Transaksi pada PT Cemara yang ditulis dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu persediaan pada kas sejumlah 24.000. Untuk tanggal 5 April tahun 2016, yaitu kas pada penjualan sejumlah 27.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan green coffee sejumlah 24.000. Untuk soal yang kedua, transaksi jual beli persediaan sabun deterjen fresh. Transaksi PT Perkasa yang ditulis dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret tahun 2016, yaitu persediaan deterjen fresh pada kas sejumlah 108.000. Untuk tanggal 1 April tahun 2016, yaitu kas pada penjualan sejumlah 144.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan deterjen fresh sejumlah 108.000. Selanjutnya untuk tanggal 31 Desember tahun 2016, yaitu bagian laba atas PT Cemara pada investasi PT Cemara
sejumlah 7.200. Yang ketiga, jurnal eliminasi consolidation PT Perkasa. Nomor 1E tanggal 31 Desember 2016, saham biasa sebesar 2 juta rupiah. Saldo laba sebesar 2.800.000 rupiah. Aigo saham sebesar 800 rupiah. Bagian atas laba PT Cemara sebesar 952.320 rupiah. Bagian laba KNP sebesar 239.880 rupiah. Diferensial sebesar 1.020.000 rupiah. Dividen diumumkan sebesar 300.000 rupiah. Investasi pada PT Cemara sebesar 6.212.320 rupiah dan KNP sebesar 1.299.880 rupiah. Yang 2E tanggal 31 Desember 2016, mesin sebesar 600.000, tanah sebesar 320.000, goodwill sebesar 100.000, diferensial sebesar 1.020.000. Nomor 3E penjualan sebesar 144.000, beban pokok penjualan sebesar 136.800, persediaan sebesar 3.200 rupiah. Nomor 4E penjualan sebesar 26.400, beban pokok penjualan sebesar 25.950 rupiah dan persediaan 480 rupiah. Perkasa perhitungan konsolidasi persediaan dalam ribuan rupiah. Persediaan deterjen fresh. Penjualan PT Perkasa sebesar 144.000, PT Cemara sebesar 144.000, total belum disesuaikan sebesar 283.000, eliminasi sebesar 144.000 dan konsolidasi sebesar 144.000. Beban pokok penjualan PT Perkasa sebesar 103.000, PT Cemara sebesar 115.200 rupiah, total belum disesuaikan sebesar 223.200 rupiah, eliminasi sebesar 136.800 rupiah, konsolidasi sebesar 35.400 rupiah. Persediaan Grand Coffee. Penjualan PT Perkasa sebesar 25.400 rupiah, PT Cemara 27 rupiah, total belum disesuaikan sebesar 53.400 rupiah, eliminasi sebesar 26.400 rupiah dan konsolidasi sebesar 27.000. Beban pokok penjualan PT Perkasa sebesar 21.600 rupiah, PT Cemara 24.000, total belum disesuaikan sebesar 45.600 rupiah, eliminasi sebesar 25.920 rupiah, konsolidasi sebesar 17.680 rupiah, persediaan PT Cemara Perkasa sebesar 5.400 rupiah, total belum disesuaikan sebesar 5.400 rupiah, eliminasi sebesar 480 rupiah, konsolidasi sebesar 4.920 rupiah. Kemudian PT Perkasa perhitungan konsolidasi persediaan deterjen fresh GP rasio 80-20-00, total penjualan difiliasi sebesar 144.000, penjualan non afiliasi sebesar 144.000, nilai buku persediaan sebesar 288.000. Kopi Grand Coffee GP rasionya 80-20-10-00, total penjualan difiliasi sebesar 27.000, penjualan non afiliasi sebesar 26.400 rupiah, nilai buku persediaan sebesar 57.400 rupiah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.